Halo, selamat pagi Pak Andi. Pak Andi, eh, dengan yang ini kita kemarin Pak, pembicaraan kita melalui via WhatsApp kemarin, Bayu simpulkan sebenarnya unit yang paling cocok buat Pak Andi itu sendiri adalah Toyota Zenix Q HV Modelista yang hybridnya Pak. Itu tipe tertinggi Pak, tipe tertinggi dari Innova Zenix itu sendiri. Oh, tentu saja Pak, berbagai fitur yang sangat cocok sekali buat Bapak. Salah satunya itu dengan tampilan yang sangat modern, kemudian dia dilengkapi dengan velg yang gagah ukuran dengan 18 inci. Dan Zenix ini sendiri dilengkapi dengan body kit Modelista Pak. Body kit Modelista itu sendiri merupakan produsen body kit yang biasa dipasang di unit Lexus, yaitu premiumnya dari Toyota itu sendiri. Kemudian Innova Zenix ini sendiri merupakan karena dia tipe tertinggi, jadi kenyamanan yang di dalam kabin ataupun luar kabin serta dari suspensinya itu bukan merupakan first classnya, kelas atasnya Pak. Ya, dia kalau Bapak lihat dari interiornya dimiliki kapten seat dilengkapi dengan otoman. Otoman itu sandaran kaki yang bisa diatur secara otomatis, secara elektrik. Kemudian di belakangnya sendiri itu untuk yang porsi baris kedua itu sudah dilengkapi dengan dual rear seat entertainmentnya Pak, yaitu dua layar monitor di belakang tempat duduk depan yang diperuntukkan untuk penumpang di row keduanya. Ukurannya 10 inci Pak, itu sangat modern sekali, dan tidak harus sama, yang sebelah kiri dan sebelah kanan bisa tidak harus terkoneksi. Kemudian juga di baris keduanya sendiri sudah ada panoramik dan mundur. Panoramiknya yang panjang, kaca panjang sampai ke belakang Pak. Kaca belakang, terus yang bagian depannya itu di sunroofnya atau moonroofnya itu bisa terbuka secara elektrikal. Ya, benar sekali Pak. Itu unit yang kenyamanan seperti ini yang biasanya kalau di Toyota tuh bisa Bapak dapatkan di produk MPV kita yang premium seperti di Alphard. Nah, kenyamanan seperti itu sudah Bapak dapatkan di Innova Zenix tipe Q ini sendiri Pak. Dan yang tidak kalah penting itu dari performa mesinnya sendiri. Performa mesin dari Innova Zenix ini sendiri dia sudah hybrid yang sudah di generasi kelima. Dan sudah 24 kursi driver. Sehingga dengan fungsi dari panoramik ini kabinnya terlihat lebih lega dan juga dapat melihat suasana di luar kabin melalui kaca panoramik itu tersebut. Selain memberikan kesan kabin terasa luas, juga memberikan kesan kabin yang sangat mewah sekali Pak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dari mesinnya itu sendiri. Jadi performa mesin dari mobil Innova Zenix tipe Q Hybrid ini, yang pertama dia menggunakan mesin bensin 2000 cc dengan dibantu oleh motor listrik. Jadi kita tetap bisa berkendara dalam keadaan senyap ketika motor listrik itu bekerja, tapi kita tetap dapat performa tinggi ketika mesin berbahan bakar bensinnya itu sedang beroperasi kapan. Kemudian Pak, untuk fitur keamanannya Bapak Andi sendiri tidak perlu khawatir Pak, karena di Innova Zenix ini sendiri yang tipe Q Modelista, tipe tertingginya ini sudah dilengkapi dengan TSS. TSS itu adalah Toyota Safety Sense. Toyota Safety Sense itu fitur keamanan Toyota. Apa saja yang terdapat di dalam TSS itu sendiri? Ada yang namanya PCS Pak, Pre-Collision System, membantu Bapak mengerem otomatis untuk menghindari tabrakan. Yang kedua ada Lane Departure Alert atau lane tracing assist. Lane Departure Alert ketika kita keluar dari marka jalan, maka Innova Zenix ini sendiri akan memberikan notifikasi kepada kita sebagai driver atau kepada penumpang bahwa kita sedang tidak berada di dalam trek. Dan untuk lane departure assist-nya, tracing assist, dia akan sedikit mengintimidasi dari setir Anda untuk kembali ke jalan sesuai dengan marka jalannya itu sendiri Pak. Kemudian di TSS sendiri ada yang namanya fitur Dynamic Radar Cruise Control.
dia bisa menjaga jarak aman antara kendaraan kita dengan kendaraan yang ada di depan, sehingga untuk menghindari kita terjadi tabrakan dengan kendaraan yang mengerem mendadak ada di depan itu, Pak. Dan waktu kita berkendara di malam hari itu ada yang namanya automatic high beam. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk lampu jauh, lampu dekat untuk itu. Jadi kita menghindari pengendara yang ada di depan itu silau dari lampu mobil kita, dari mobil Innova Zenix ini itu sendiri. Ada lagi yang namanya BSM, Blind Spot Monitoring. Blind Spot Monitoring adalah notifikasi yang diberikan kepada kita sebagai pengendara ataupun sebagai penumpang bahwa ketika kita fokus melihat jalan ke depan, mobil ini akan memberitahu bahwa ada kendaraan di sebelah kita atau dari belakang kita yang tidak terpantau oleh kaca spion kita sendiri. Maka mobil ini akan memberitahukan dengan memberikan notifikasi atau bip, bunyi bip. Ya, betul sekali, Pak. Dan bukan hanya di blind spot monitoring aja, Innova Zenix tipe Q ini sendiri sudah dilengkapi dengan panoramic view monitor. Jadi kameranya ada 360 melihat di sekeliling kendaraan kita untuk mengetahui ada kendaraan ataupun ada objek-objek di sekitar dari Innova Zenix tipe Q ini sendiri. Dan untuk segi entertainmentnya sendiri Bapak nggak perlu khawatir, karena kita di Innova Zenix selain ada yang namanya RSE untuk penumpang di bagian belakang, untuk head unitnya itu sendiri untuk Innova Zenix ini ukurannya sudah 10 inci. Dan 10 inci ini bisa dikonek dengan melalui Android Auto ataupun Apple CarPlay yang bisa terkoneksi langsung dengan smartphone kita. Selain daripada itu juga unit ini sudah memiliki fitur untuk pengecekan kartu e-tol kita, yang cukup di tap aja ke layar monitor dari head unitnya. Jadi kita nggak perlu capek-capek harus repot cek ke HP ataupun kita harus tap-tap ke pintu tolnya untuk mengetahui berapa sisa saldo kita. Jadi Pak Andi, secara keseluruhan Innova Zenix tipe Q Modelista ini adalah pilihan yang paling tepat buat Bapak jika Anda mencari sebuah MPV keluarga yang tidak hanya fungsionalis tapi juga menawarkan prestis, juga kenyamanan atau eksekutif low, atau seperti ruang tunggu yang eksklusif seperti yang ada di bandara, tapi kenyamanan ini merupakan kenyamanan kelas tinggi yang Bapak bisa dapatkan di hanya sebuah Innova Zenix. Fitur-fitur yang dalamnya itu merupakan sudah fitur-fitur yang terdapat di seperti di Toyota Alphard. Kemudian Innova Zenix ini selain karena dia hybrid, itu bahan bakarnya sangat irit sekali, Pak. Benaran sangat irit sekali. Kemudian untuk after salesnya atau setelah Bapak membeli kendaraan ini, seperti apa sih yang Bapak dapatkan? Apa aja yang Bapak dapatkan? Bapak mendapatkan program Tiker. Tiker ini berarti selama Bapak mendapatkan 7 kali gratis servis, free service, dan 6 kali free oli. Ya. Kemudian untuk hybridnya sendiri, baterai warantinya itu selama 8 tahun atau 160.000 km. Kemudian untuk garansi mesinnya itu di cover selama 3 tahun, Pak. Apabila Bapak selama 3 tahun ini sendiri Bapak melakukan servis berkala yang rutin tepat waktu, maka nanti setelah tahun ketiga Bapak mendapatkan extend waranti selama 1 tahun atau 20.000 km. Dan karena Innova Zenix ini sendiri merupakan yang tipe hybrid, yang tipe Q Modelista ini, Bapak mendapatkan juga hybrid health check. Selama masa waranti, selama masa Tiker itu Bapak dapat melakukan pengecekan baterai hybrid ataupun komponen-komponen hybridnya secara gratis. Baik Bapak, dari apa yang Bayu bantu jelaskan tadi sepanjang ini, ada yang ingin Bapak tanyakan? Oke, untuk harganya Pak Bayu bantu itu kan ini tipe Q Modelista. Ini yang tipe Q ini 629.800.000 rupiah. Bapak bisa Bayu bantu di sini. Bapak lebih tertarik di konvensional atau di seri apa? Oh ya, konvensional ya Pak ya, baik. Di konvensional. Kemudian Bapak tertariknya untuk full all risk selama masa kredit atau Bapak maunya kombinasi aja 2 tahun untuk asuransi all risknya? Oke, kombinasi ya Pak ya selama 2 tahun. Kemudian rencana Bapak DP-nya untuk
Innovazenik ini sendiri rencana Bapak DP berapa ya Pak, kalau boleh tahu? 120 juta untuk DP-nya. Oke, Pak, kebetulan sekarang kita lagi ada promo cashback sebesar 40 juta khusus buat Bapak hari ini. Ya, 40 juta. Jadi nanti di cashback-nya ini ditambahkan di DP Bapak. Jadi total DP Bapak 120 ditambah 40 juta cashback, itu menjadi 160 juta total DP Bapak. Baik, baik, bantu hitung ya Pak ya, dengan DP, total DP 160 juta. Bapak lebih tertarik terus berapa lama ya Pak, kalau boleh beritahu? Baik Bapak, di 5 tahun ya Pak ya. Di 5 tahun itu selama 60 bulan. Berarti angsuran Bapak itu untuk 5 tahunnya itu di 11.319.000 rupiah. Baik Bapak, bagaimana Bapak dengan penawaran ini, ada keberatan yang bisa disampaikan? Cukup ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Kita langsung bisa bantu prosesnya untuk hari ini. Baik, kita input SPK-nya Pak ya. Boleh dibantu dengan KTP dan kartu keluarga ataupun dengan ada NPWP-nya Pak. Terima kasih Pak Andi.